Saat ini saya bersyukur karena kadang-kala Tuhan bicara buat kita, kadang-kala kita mendengar, kadang juga tidak. Tetapi pagi hari ini mari, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita simpan baik-baik itu firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-6, kalau sudah dapat kita bangkit berdiri, kita baca dengan suara yang lantang. Wahyu 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Allah berkata bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan akan memisahkan anak-anak Tuhan atau pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh dengan yang tidak. Karena itu firman Allah berkata bahwa Tuhan akan memisahkan. Oleh sebab itu kita masuk dalam pemisahan Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh beribadah cari Tuhan. Saudara, kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 6, ini Tuhan sedang berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Sardis. Tetapi kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan, ada ke-7 jemaat di Asia Kecil. Di akhir daripada kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil, yaitu 7 jemaat, itu sama. Di akhir itu Tuhan berkata bahwa siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, ke-7 jemaat ini memiliki semangat, memiliki sukacita dalam melayani Tuhan, dalam pengiringan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tetapi dalam pengiringan mereka ada begitu banyak kekurangan. Ya, namanya manusia pasti punya kekurangan. Di dalam sebuah jemaat pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tetapi nasihat Tuhan datang untuk ke-7 jemaat ini. Ada apa dengan kata terakhir dari Tuhan berkata bahwa siapa bertelinga hendaklah mendengar. Apa arti dari kata ini? Itu yang nanti kita akan pelajari. Tetapi saya akan bawa ke-7 jemaat ini yang menjadi perhatian kita, yaitu jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus ini luar biasa, tetapi ada kekurangannya, yaitu mereka meninggalkan kasih mula-mula, semangat ketika dia kenal Tuhan, bertobat terima Yesus. Dia begitu semangat mencari Tuhan, tetapi di tengah perjalanan semangat itu mulai luntur. Yang tadinya dia datang paling cepat di dalam ibadah, akhir-akhir ini dia datang paling lambat. Cintanya mulai berkurang. Ketika dia kenal Tuhan, begitu cintanya. Orang kalau berpacaran, besok ketemu, wih, itu dia semangat. Belum besok lagi dia tidak bisa tidur dari malam sampai pagi. Dia bilang, aduh ini jam ini harus cepat sudah, saya mau ketemu si dia. Itu orang yang berpacaran itu cinta mula-mula. Tapi kalau sudah masuk rumah tangga, cinta mula-mula itu hilang. Tapi saya tidak bahas itu jemaat Tuhan yang ada di Efesus memiliki cinta mula-mula hilang. Mari, kalau ada semangat yang mulai pudar, cinta kita kepada Tuhan mulai pudar, mari semangat cari Tuhan. Jemaat yang ada di Smyrna, jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Tetapi Tuhan menilai mereka bahwa di dalam pelayanan itu ada jemaat yang dipakai iblis. Untuk apa? Mereka dipakai iblis untuk merusak pelayanan. Ada orang-orang yang dipakai iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan dengan menyebar fitnah. Menyebar fitnah satu dengan yang lain, yang merusak pekerjaan Tuhan, gereja satu dengan gereja yang lain.
Ya, itu yang ada di jemaat Smyrna. Sehingga firman Allah berkata, kenapa ada jemaat iblis melayani Tuhan, pelayanan, tetapi menjadi pengkhianat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau jemaat seperti ini. Sehingga itu Tuhan bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, jemaat yang ada di Pergamus, wow, jemaat ini luar biasa. Tetapi apa? Mereka toleransi. Ya, toleransi dengan ajaran sesat. Mereka suka mengikuti ajaran Bileam atau ajaran Nikolaus. Ya, ada anak-anak Tuhan cari Tuhan cuma karena berkat. Ya, dengar nasihat, kau pergi di sini, kau ibadah di sini, pasti kau pulang untuk kau dapat berkat. Jangan jadi jemaat Tuhan yang mental seperti itu. Kita cari Tuhan bukan untuk berkat, tetapi kita cari Tuhan untuk surga. Ada orang sibuk cari berkat jasmani, dia tidak sibuk cari Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang sibuk tidak berdoa, sibuk dengan kegiatan yang lain. Ya, supaya dapat apa? Dapat sesuatu. Sekarang firman Allah bilang, orang akan mencari apa? Uang untuk apa? Perut. Sehingga orang tidak lagi berdoa, tidak lagi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mengikuti ajaran Bileam. Ya, ajaran Bileam itu dia bilang bangsa Israel itu dulu datang menyembah berhala. Ya, kadang-kala kita seperti itu. Kita lebih dengar nasihat orang-orang, kok ikut Tuhan bikin apa? Jadi Tuhan bikin apa? Kau hidup cuma begini dari tahun ke tahun begini. Tidak, saudara. Biar orang bilang kita miskin, tetapi kita kaya rohani. Kita punya Yesus. Orang bilang kau miskin, kau tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita kaya dalam Tuhan, itu luar biasa. Ya, karena sumber itu adalah Tuhan. Tuhan yang akan berkati kita orang setiap hari. Hari ini orang bilang makan, kita bisa makan, kita bisa minum, itu karena Tuhan. Karena kita punya Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu jemaat yang ada di Pergamus, jemaat yang ada di Tiatira. Itu adalah jemaat yang mengikuti wanita Isebel. Roh Isebel ini sedang masuk. Kita lihat roh Isebel masuk itu menguasai apa? Isebel ini adalah seorang istri dari seorang raja, tetapi dia mempengaruhi suami, otak suami untuk apa? Menyembah kepada berhala. Jangan kita menjadi istri-istri yang mempengaruhi suami untuk melakukan sesuatu yang jelek. Ya, jadilah istri yang baik. Jangan menjadi roh Isebel masuk dalam hidup kita. Isebel itu punya roh tidak baik. Di dalamnya ada kebencian, di dalamnya ada sesuatu yang jahat. Itu tidak boleh ada dalam hidup kita. Jangan ada roh Isebel dalam hidup kita. Menginginkan orang itu supaya dia jatuh, dia tidak berdaya. Kita gunakan berbagai macam cara untuk menjatuhkan. Itu roh Isebel. Tetapi saya dan saudara, mari kita memiliki Roh Kudus. Amin. Milikilah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Jangan ada roh itu di dalam hidup kita. Itu merusak kerohanian kita. Sehingga firman Tuhan bilang, hendaklah ia bertelinga mendengar. Yang terakhir, jemaat Philadelphia. Masih ada 2 jemaat lagi. Philadelphia ini adalah jemaat yang luar biasa. Dia punya kasih persaudaraan. Walaupun orang sederhana, tapi orang punya kasih persaudaraan itu luar biasa. Tetapi ada yang kurang. Sombong, rohani. Berasa diri paling sombong, paling rohani sudah dari semua jemaat, saya paling rohani. Ini kita harus waspada. Sehingga dia tidak mampu, karena kesombongan itu dia tidak mampu menanti kedatangan Tuhan. Kelihatannya rohani sekali, tetapi apa? Memiliki kesombongan. Ya, kelihatan hebat, tetapi apa? Di dalam hatinya itu memiliki kesombongan. Jangan ada jemaat yang ada di Laodikia. Wow, jemaat ini merasa diri paling kaya sudah.
Luar biasa jemaat ini. Tetapi firman Allah bilang mereka melarat, miskin, buta, dan telanjang. Jika dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang, itu mereka adalah jemaat yang kaya secara jasmani, miskin secara rohani. Ya, biar kita tidak punya sesuatu, tadi Bu Gembala bilang, yang penting kita punya Yesus. Ya, kita pun diberkati belajar rendah hati. Ya, haleluya. Belajar untuk berbagi dengan orang lain. Ya, biar kita tidak punya, tetapi kita berbagi dengan orang lain, itu ada berkat tersendiri dalam hati. Ya, Tuhan kasih berkat di dalam hati itu sukacita ketika kita berbagi. Tuhan, saya punya sedikit tapi saya bisa berbagi. Kadang-kadang kita bilang saya berbagi tapi habis. Tapi itu berkat yang nanti Tuhan kasih ketika kita berbagi. 5 roti 2 ikan, ketika kita berbagi, berkat itu terus dia tidak akan putus. Ya, jangan kita menjadi jemaat yang kaya dalam jasmani tetapi miskin secara rohani. Tapi kita mau kaya di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini terakhir jemaat yang ada di Sardis. Kenapa? Saya rasa pesan Tuhan khusus buat jemaat yang ada di Sardis. Jemaat di Sardis ini adalah jemaat yang luar biasa, tetapi Tuhan menentang mereka. Kita lihat. Dan dituliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara, jemaat yang di Sardis ini, firman Tuhan bilang mereka mati secara rohani. Kalau mau dikatakan sekarang itu jemaat zombie, kelihatan hidup tetapi mati secara rohani. Mereka kegiatan untuk melayani luar biasa. Sibuknya sibuk luar biasa. Tetapi apa? Saudara perhatikan kursi goyang. Kursi goyang itu dia kelihatan goyang ke depan, goyang ke belakang. Aktif kan? Dia aktif dalam melayani Tuhan, dia aktif beribadah, tetapi dia punya kerohanian itu mati. Firman Allah katakan, Tuhan bilang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Iya. Kelihatan dia hidup, dia aktif melayani, tetapi kerohaniannya mati. Itu jemaat yang di Sardis. Tuhan bicara khusus kepada jemaat yang ada di Sardis bahwa kekuranganmu ini loh. Wah, itu parah saudara. Kita kelihatan melayani, kita datang beribadah, kita duduk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi rohani kita mati. Tidak ada gairah. Menyembah Tuhan so malas, datang beribadah so malas, kasih apa yang Tuhan punya so malas. Nanti pendeta kaya, kasih persembahan pikir-pikir, ya, kasih waktu untuk Tuhan pikir-pikir. Nah, itu dia. Itu mati rohani. Mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, jangan kita seperti jemaat yang ada di Sardis. Ini teguran Tuhan keras buat jemaat Tuhan yang ada di Sardis. Mari persekutuan doa kita masih jalan atau tidak? Doa pagimu masih lancar tidak? Nah, ada waktu untuk Tuhan atau tidak? Ya, kelihatan aktif seperti kursi goyang, tetapi sebenarnya mati. Tinggal tenang aja. Kalau orang sudah nikmat, ya, melayani, tetapi dia tinggal menikmati saja. Ya, tutup mata. Ya, kelihatan lihat gembala itu kelihatan aktif, jemaat itu kelihatan aktif, tetapi rohaninya mati. Kita bisa lihat di dalam apa? Dalam pujian penyembahan. Ketika jemaat itu merasakan pujian dan penyembahan itu naik,
Ya, engkau tidak menjadi jemaat yang suka keluar masuk di dalam ibadah. Engkau jadikan HP itu berhala. Lihat pesan, sehingga engkau tidak fokus dan mendengarkan firman Tuhan. Itu berhala. Saudara pikir di dalam Alkitab itu, di dalam HP itu kan ada Alkitab. Sambung Alkitab, tetapi di dalam itu ada nanti saudara akan dipengaruhi. Ya, saudara akan dipengaruhi. Pasti saudara bukan buka Alkitab saja. Kalau bosan dengan pendeta bicara di depan, sudah, saudara buka yang lain lagi. Itu mati secara rohani. Saudara punya semangat kalau saudara nonton film, ya, itu bisa berjam-jam. Ya, satu film rasanya kurang. Ya, harus tambah lagi. Ada film yang ada tidak suka nonton secara ini, tetapi bisa nonton banyak mendengarkan alur ceritanya. Ya, itu banyak. Nanti kita nonton satu klik, satu lagi, klik satu lagi, klik sampai kita nonton sampai tidak pernah puas, ingin terus. Tetapi satu ada suara yang bilang, mari kamu berdoa. Aduh, pikir-pikir dulu, ini masih berapa film yang saya udah nonton ini? Apalagi wifi gratis, apalagi data ini. Aduh. Jadi waktu dengan Tuhan, kadang kita punya kerohanian itu mati karena hal yang demikian. Mari waktu kita pakai untuk melayani Tuhan. Jemaat di Sardis, Tuhan bilang mereka hidup tetapi kelihatan mati. Jemaat zombie, kelihatan aktif pelayanan, berdoa, melayani, tetapi rohaninya mati. Dengarkan firman, meremehkan firman. Tiga Gembala sampaikan firman, hamba Tuhan sampaikan firman, Ibu Gembala sampaikan firman, Ibu Gembala pun demikian, saudara ya. Ya, apalagi Ibu Gembala beberapa hari yang lalu mengikuti ibadah. Ya, memang secara manusia kita tidak bisa terima khotbah itu. Ya, ada orang khotbah itu tuh khotbah cuma pamer-pamer. Saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Ya, khotbah cuma pamer saja. Bocah sejelek apapun hamba Tuhan itu dia mau sampaikan firman Tuhan, mau tetap dengar. Ya, itu urusan dia dan Tuhan. Dia persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan atau tidak, itu dia urusan dengan Tuhan. Saya dan saudara berusaha untuk mendengar dan melakukan. Ya, saudara tidak boleh terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Kehidupan seseorang. Ya, hamba Tuhan itu dia mau model seperti apa? Saudara dengar. Yang baik saudara ambil, yang tidak baik saudara buang. Ya, jadilah jemaat yang setia. Jangan kita kelihatan hidup tetapi mati. Menghormati, jangan kita memandang rendah jemaat atau hamba Tuhan yang melayani karena mereka bekerja keras. Belajar menghormati hamba Tuhan yang melayani. Ya, belajar menghargai jemaat yang dipercayakan di depan. Ya, belajar menghargai orang-orang yang Tuhan percayakan. Saya tidak mau angkat tangan. Walaupun dia suruh saya angkat tangan di depan, saya tidak mau angkat tangan. Dia anak kecil saja mau. Biasanya kita anggap enteng. Itu Tuhan marah. Tuhan bilang belajar menghargai mereka. Mereka bekerja keras, mereka berdoa, mereka mencari setiap pujian supaya apa? Saudara diberkati. Itu bukan sesuatu yang mudah. Lalu saudara anggap enteng di belakang. Saudara bilang, itu pujian. Pujian kemarin disuruh angkat, besok lagi diangkat. Saudara, itu Tuhan marah. Tuhan bilang jangan, belajar menghormati. Itu kerohanianmu sudah mati. Ya. Dia main musik tidak sesuai dengan apa yang saya main. Ya. Dia main musik macam tidak cocok kan? Ya. Itu hati-hati saudara ya. Saudara bisa bayangkan, dia berusaha. Belum tentu saudara bisa main seperti pemain musik. Ya. Apalagi hamba Tuhan. Di khotbah nih dari tahun ke tahun khotbah itu terus. Ya. Kita belajar menghormati karena dia kerja keras. Ya. Apalagi seorang hamba Tuhan siapkan khotbah itu tidak mudah.
Begitu Bapak Gembala bilang pagi jam 10 kalau tidak salah, itu Ibu Gembala siapkan khotbah sampai jam 4 sore. Lalu kita kembali doa di sini. Habis itu Bapak Gembala bilang, saya mau pakai laptop lagi. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk saya mempersiapkan khotbah ini. Itu saya rasa seperti saya kerja keras, ya. Harus siapkan makan lagi untuk anak-anak dan suami, tetapi saya harus berpikir untuk menyampaikan firman Tuhan, harus memberi makan kepada jemaat. Itu bukan sesuatu yang mudah, ada sesuatu usaha yang keras. Dan saudara harus terima. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang melayani, hormati mereka. Anak-anak yang main beribadah di sini, saudara hargai mereka walaupun mereka masih kecil. Mereka melayani, saudara hargai. Jemaat yang berdoa di depan sini dipanggil berdoa, saudara jangan menganggap remeh. Sebentar berdoa lagi dia dipercayakan berdoa. Jangan saudara banyak komentar. Karena itu susah payah loh. Ada yang tuh suruh berdoa terus masuk gereja. Kalau dia bisa berdoa itu adalah anugerah. Jadi saudara belajar menghargai orang-orang yang dipercayakan melayani Tuhan. Lalu yang kedua, bekerja keras. Hamba Tuhan yang bekerja keras itu memimpin jemaat. Itu tadi saya sudah sampaikan. Hamba Tuhan itu bekerja keras menegur jemaat, mengajar jemaat. Lalu saudara, hiduplah berdamai seorang dengan yang lain. Ya, kalau ada konslet-konslet di antara jemaat, ya hidup berdamai saja. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ada kles-kles sedikit, damai sudah. Ya, tidak boleh ini. Asal tidak mau masuk gereja karena saya ada kles dan dia jadi. Ya, tidak boleh. Saya lagi tidak mood biar Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya lagi marah di luar jadi saya tidak sembahyang. Tidak boleh saudara. Itu saudara kelihatan hidup tetapi mau mati. Puji Tuhan, haleluya. Jadi di tahun 2026 ini berubahlah, ya, jadi jemaat yang hidup. Saya akan masuk firman Tuhan yang bagian yang pertama, yaitu siapa bertelinga hendaklah mendengar. Puji Tuhan, saya dan saudara diciptakan, Tuhan ciptakan Tuhan telinganya dua, ya, dua saja itu bisa tuli, ya. Esther bilang, aduh kakak saya sakit batuk sampai imus ini tutup sap telinga, saya sudah bisa dengar lagi. Tapi saya bilang, Esther masih bisa dengar tuh hari ini Esther. Puji Tuhan, masih bisa dengar. Itu karena kemurahan Tuhan, ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kadang-kala tuh orang tua ini kalau bicara sama anak-anak ini, kalau tidak dengar, itu berarti sapu mati di pantat atau di badan, ya. Itu pasti, ya. Dulu mama bilang begini, kamu ini yang bungsu-bungsu ini kamu enak sekali. Tapi yang kakak-kakak dulu tuh, terdengar bisa pukul, ya. Apalagi bantah, itu kolam tambah ancur lagi, ya. Itu orang tua yang di dunia bicara itu tidak dengar saja dapat pukul. Apalagi Tuhan yang bicara. Kalau Tuhan yang bicara bertontar dengar, itu nanti Tuhan yang bicara tuh indah, ya. Firman Tuhan datang, kau dengar. Nanti Tuhan yang pukul baru Tuhan ampuni saya. Ya, jangan bilang apa? Jangan tunggu sampai sekarang baru datang sama Tuhan. Selagi Tuhan masih kasih suaranya untuk kita dengar, lakukan, maka kamu akan hidup. Ada 4 jenis tanah yang Tuhan gambarkan. Yang pertama yaitu tanah yang di pinggir jalan, ya. Ada seorang penabur, dia tabur benih di pinggir jalan. Ketika dia tabur benih, firman Tuhan bilang, datang iblis, dia merampas itu firman, ya. Jadi jangan kasih jelas seperti kain.
Tuhan sudah kasih celah. Tuhan bilang, Kain, jangan kasih kesempatan sama iblis, tapi Kain kasih kesempatan. Akhirnya apa? Dia bunuh depu ade. Kita jangan seperti itu. Kalau Tuhan sudah bicara, dengar, jangan keraskan hati, jangan biarkan firman itu diambil oleh iblis, sehingga apa? Pikiran dan hati kita tidak lagi melakukan firman. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu, kelihatan bertumbuh, tetapi dia akan layu, akarnya tidak kuat. Ya, jangan kita seperti itu dengan firman. Ya kelihatan Kristen, maju tak gentar, tapi ketika badai itu datang, sakit penyakit itu datang, iman kita mulai ciut. Masalah itu datang, kita tidak sanggup. Kita merasa bahwa kita sendiri, padahal Tuhan bilang, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kenapa harus kita takut? Jadi ketika kita dengar firman, taruh di hati yang baik. Yang ketiga, semak belukar. Timbul kekhawatiran dengan firman tapi khawatir. Aduh, hari ini terada uang, mau kasih persembahan saja susah, sebentar dulu masak apa. Ya, tapi Tuhan punya cara. Kalau Tuhan bisa berkati hambanya yang itu Elia di Sungai Kerit, Tuhan bisa pelihara dia dengan luar biasa. Masakah kita? Tuhan bilang burung-burung di udara aku pelihara, masa kita tidak? Kita lihat burung dia ke sana terbang, ke sana kemari, ya. Dia tidak kerja apa-apa, dia cuma terbang-terbang saja, tapi ada makanan yang Tuhan siap. Ya, apalagi kita manusia, kita lebih daripada. Firman Tuhan bilang kita berharga di mata Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Tanda yang baik, kita siapkan tanda kita hati yang baik, supaya apa? Firman itu mendarat dengan baik, sehingga apa? Firman Allah bilang berbuah berlimpah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Wah, luar biasa kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengar lalu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kadang kita bilang tidak mampu Tuhan, saya lakukan firman Tuhan ini. Tapi ada kita punya pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk lakukan firman. Apapun itu kesulitan dalam kita melakukan firman, untuk lakukan firman Tuhan. Siapa yang bisa bertahan dengan suami yang model seperti ini? Tidak ada yang bisa tahan. Tapi kalau engkau kuat, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan kasih mampukan kita untuk jadi kuat. Mari Burut kesaksian, Burut bilang Tuhan, saya kadang tidak sanggup Tuhan. Semua tahu kehidupan Burut seperti apa suaminya. Tapi kalau sekarang bisa lihat dia bertahan, dia bilang itu karena Tuhan. Ya, saya dan saudara pun demikian. Kadang kita tidak sanggup melihat kekurangan, melihat kita punya suami yang tidak seperti itu, tidak takut Tuhan. Ya, kadang kita punya suami ke gereja juga melayani Tuhan, tapi dia pemulut, aduh, terbilang darah Yesus, ya, tersanggup. Ada suami-suami yang cerewet, yang minta ampun, kadang-kadang tuh tersanggup, ya. Ada ibu-ibu yang kalau dia suami dia marah tuh di jalan kas tinggal, ada, itu ibu gembala. Kalau bapak gembala semarah, ibu gembala kas tinggal, ya. Ya, daripada ibu gembala bukan bekas tinggal bapak gembala, itu bapak gembala harus dengar. Bukan marah karena mau bikin ganas bapak gembala, tidak. Saya memilih untuk supaya jangan iblis masuk. Ya, bukan karena apa, tapi kadang kita suami-suami atau istri-istri kadang kita salah tangkap. Kenapa sampai istri saya marah dia baru di jalan kasih tinggal saya, dia memang tidak menghargai saya sekali. Tapi kadang kita sebagai istri kita memilih untuk tidak berdebat, ya. Supaya apa? Jangan iblis masuk, ya, di dalam rumah tangga. Jadi istri juga, jadi istri yang baik. Jangan kau jadi istri yang suka cerewet, bertanya suami, maki suami di jalan-jalan, tidak boleh. Itu
harus seperti Yusuf. Yusuf walaupun dia tahu Maria punya kekurangan, dia tidak ceritakan itu. Maria di orang-orang, dia simpan, dia ambil Maria. Bukan berarti saya bilang adalah Yusuf yang kita belajar sama Yusuf. Yusuf ini mau bilang perempuan, laki-laki, semua ada di dalam. Yang jadi istri, jadi suami, berteriak istri, berkelahi istri. Wow, sampai semua orang dengar. Tidak boleh belajar menghormati istri. Tuhan bilang apa? Istri itu adalah penolong. Sekurang-kurangnya istri, dia adalah penolong. Tetapi suami itu harus dihormati. Istri harus menghormati suami. Kalau saudara jadi istri baru bicara suami di depan umum, itu saudara sedang menjatuhkan dia punya harga diri. Dia tidak mampu lagi, nanti dia tidak akan kembali ke tempat itu. Jadi istri harus jaga sikap. Yang itu kelihatan rohani, tetapi sebenarnya itu mati. Karena apa? Itu tidak lakukan firman. Firman Tuhan bilang, hormatilah suamimu, hargai dia, seperti Sarah menghormati Abraham. Tapi kadang kita seperti itu. Ya, jadi jemaat, mari. Jangan kita kelihatan rohani, kita kelihatan hidup, melayani Tuhan, beribadah, tapi mulut masih suka maki-maki. Mulut masih suka bicara kotor. Jangan kita di gereja, tuh kelihatan rohani, tapi di luar sana masih suka maki-maki. Dia sampai Tuhan datang tuh tinggal. Karena perkara itu, mari jaga. Tuhan saya tidak sanggup. Sapu kata maki nih, sudah dari dulu ya, sudah bisa buang-buang. Mari buang. Tuhan bilang buang segala yang tidak baik. Itu sampah. Kasih kata-kata yang baik, yang menguatkan. Ya, sekalipun mungkin suami kita salah, secara mata dia salah, tapi usahakanlah kata-kata kita memberkati. Ya, jadilah istri yang baik supaya menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang terakhir, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat? Berarti ini pesan Roh Kudus. Saudara, kata yang terakhir, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat? Saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Itu perkataan ilahi. Saya sebagai hamba Tuhan atau gembala, saudara sebagai jemaat, itu firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Saya bicara ke sana, firman itu juga datang kepada saya untuk merubah. Kadang saya bilang, Tuhan, Bapak Gembala kau melayani sudah. Karena kalau saya berdiri melayani itu keras. Bagaimana saya harus lakukan firman ini? Ya, Bapak Gembala bilang kalau Ibu Gembala melayani itu melayani. Firman Tuhan itu firman Tuhan kenabian. Ya, firman Tuhan itu keras. Saya tidak tahu kenapa Tuhan taruh firman ini. Setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya lagi rindu. Maksudnya bicara firman itu lembut-lembut. Tetapi saya tidak mengerti kenapa Tuhan kasih saya itu harus menyampaikan firman Tuhan yang keras. Ya. Saya bilang, kenapa saya tidak bisa seperti Bapak Gembala? Ya, harus sampaikan firman, ya, seperti mengajar, mendidik. Tapi saya itu tipe orang yang memang Tuhan sudah kasih seperti itu. Kadang saya bilang, Tuhan, saya ingin seperti yang, maksudnya sampaikan firman Tuhan yang enak begitu. Orang bilang, firman Tuhan bilang yang dongeng-dongeng toh, yang enak didengar di telinga, ya. Siang hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita. Kadang saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup lakukan firman. Saya sampaikan firman, tapi firman itu datang untuk saya lakukan. Jangan kita cuma bilang, sampaikan, tapi itu tidak lakukan. Itu jadi orang yang munafik. Jadilah orang yang baik. Jangan lakukan firman. Jangan kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan, waspada terhadap kemerosotan, yaitu kerohanian yang mati.
Kita datang kelihatan ibadah, tetapi kerohanian kita tidak hidup. Hindari hal-hal yang membuat saya dan saudara tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Hindari. Supaya apa? Kita bertumbuh di ladang Tuhan. Yang kedua, bertobat. Ya, kita mau bertobat. Kita nggak bantuan kah? Jemaat harus bertobat. Tuhan bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu di zaman Yohanes. Ketika dia berbicara, dia bilang bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu di zaman Yohanes. Tetapi saat ini juga, bukan di zaman Yohanes saja. Ketika dia berdiri, dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di zaman kita harus bertobat. Tinggalkan semua dosa kita. Dosa lama kita tinggalkan. Supaya apa? Kita dapat bagian. Enak tidak? Kalau tuh kerja baru tuh dapat bagian. Enak tidak? Enak, kerja dapat gaji. Wah, enak sekali. Kita ikut Tuhan, tapi tuh tidak dapat tuh bagian surga, dapat neraka. Wah, rugi. Ikut Tuhan tidak boleh seperti itu. Ikut Tuhan harus dapat bagian. Kita saja kerja harus dapat bagian, gaji. Ikut Tuhan kita dapat bagian, yaitu surga. Bagian kita adalah surga. Tuhan siapkan tempat untuk kita semua. Ya, tidak untuk pendeta-pendeta saja, tapi Tuhan siapkan tempat untuk kita semua. Lalu yang terakhir, setia. Ya, setia lakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Surga itu menjadi bagian kita.